single day. I'm gonna make. Di masa kecil Poppy Mercury mulai bersekolah di SD Pajajaran Bandung, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 9 Bandung, dan tamat dari sana, kemudian ia masuk di SMA Korpri Bandung. Sejak bersekolah, Poppy memang senang bernyanyi dan dikenal memiliki suara yang merdu. Selain itu, ia dikenal mahir dalam memainkan beberapa alat musik seperti gitar dan juga piano. Selepas tamat dari SMA, ia tidak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ia lebih memilih untuk bekerja di Bank BTPN selama 4 tahun. Disinilah kemudian bakat bernyanyinya semakin menanjak. Dimulai dari ia bergabung dengan band AS BTPN. Inilah kisah di balik kesibukan dan potret perjalanan hidup dan karir Poppy Mercury sebagai seorang penyanyi, hingga sikap kesederhanaannya ketika sudah menjadi seorang artis. Berikut kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh Poppy Mercury sendiri dan orang-orang terdekat Poppy Mercury. Semasa menekuni karir nyanyinya, tercatat 6 album beredar di pasaran. Di antaranya album Antara Jakarta dan Penang, album Surat Undangan, album Terlambat Sudah, album Antara Kau Dia dan Aku, album Biarkan Ku Pergi, dan album Hati Siapa Tak Luka. Waktu kecil dulu, saya suka deg-degan kalau naik pentas, badan langsung panas dingin. Tapi setelah sering, keadaan itu hilang dengan sendirinya. Cerita Poppy. Memang dari kecil, Poppy sudah menyanyi. Ia sering beraksi di acara perayaan-perayaan 17 Agustusan. Sampai-sampai ia dijuluki penyanyi kelas RT. Predikat itu menghilang ketika Poppy berhasil menggondol juara 1 dan 3 dalam lomba Lady Rock se-Jawa Barat. Waktu itu saya kelas 1 SMA, masih kecil sekali. Saya jungkir balik dan jingkrak-jingkrak di atas panggung. Asik banget rasanya. Waktu juara, saya sampai melonjak-lonjak kegirangan. Ungkap Poppy yang bernomor sepatu 37, tinggi 155 cm, dan berat badan 46 kg ini di lain kesempatan. Itu pula yang menyebabkan ia gampang melejit di tengah persaingan banyaknya penyanyi kota Bandung. Kalau mau dibilang, jalan saya di dunia rekaman mulus-mulus saja. Pada awal mula saya tidak pernah menyodor-nyodorkan contoh vokal pada produser, melainkan langsung ditawari, ujar Poppy ketika itu. Tahun 1992, HDX Award atas album Surat Undangan diraih penyanyi yang suka makan bakso, kerupuk, dan juga main tenis ini. Penghargaan ini tidak berarti saya artis yang hebat. Kebetulan saja album saya meledak di pasaran, ujar Poppy dengan rendah hati. Poppy Mercury juga termasuk penyanyi yang realistis dengan perkembangan dunia musik Indonesia. Itu yang menyebabkan ia juga bekerja sebagai karyawati Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN Bandung. Poppy Mercury juga merupakan penyanyi utama grup band BTPN. Dengan mereka, Poppy bisa meramaikan acara-acara tertentu yang melibatkan perusahaan tersebut. Tentu saja ketika manggung dengan Bank BTPN, Poppy tidak dibayar. Sejak ia mengundurkan diri, maka praktis band ini kehilangan penyanyi andalannya. Dari sikap kesederhanaannya itu, Poppy juga tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang artis besar. Karena menurut Poppy, titel artis itu hanya di atas panggung. Tapi begitu turun panggung,
dia hanyalah manusia biasa seperti orang lain. Sikap kesederhanaannya ini tidak hanya saat Poppy berada di luar rumah, tetapi juga saat Poppy berada di dalam rumah. Ini bisa dilihat dari kamarnya yang begitu sederhana dan jauh dari ekspektasi banyak orang, bahwa kamar seorang artis itu yang sangat mewah. Karena menurut Poppy Mercury sendiri, kamar sekecil apapun akan terasa jauh lebih indah dan besar kalau berkumpul dengan saudara. Seperti yang pernah dikatakan oleh ayahandanya, bahwa Poppy tidak memiliki kamar pribadi, melainkan kamarnya ini ditempatinya bersama kakak dan adiknya. Dan kamar inilah yang menjadi saksi di saat Poppy dulu istirahat dan tidur dikala aktivitasnya sudah selesai. Dan di kamar ini pula lah Poppy bercengkrama dengan saudara-saudara yang dicintainya. Ketika menjadi karyawati bank, Poppy memang sangat populer. Maklum, selain sebagai artis, ia juga sangat akrab dengan sesama karyawan. Kalau misalnya ia usai rekaman dan meraih sukses pada penjualan kasetnya, ia tak segan-segan mentraktir teman-temannya. Di mata teman-temannya, Poppy dinilai sebagai karyawan yang tidak aneh-aneh, polos, tidak so artis, dan bahkan sifatnya masih seperti anak-anak. Dia pokoknya baik aja, dan setahu saya dia belum punya pacar, ujar Lisna, teman akrab Poppy. Penyanyi seperti Poppy Mercury malah memilih bekerja saja selepas SMA-nya di Bandung. Sebagai artis penyanyi, ia merasa sadar bakal direpotkan oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan waktu, seperti pengakuan dari Poppy ini. Ketika ditawari kerja di bank, ya mau saja. Soalnya pula, saya menjadi karyawati bank tersebut juga gara-gara menyanyi. Saya menjadi vokalis di band yang didirikan bank tersebut, tutur Poppy. Itulah sebabnya kalau Poppy selalu mendapat dispensasi dari tempatnya bekerja bila kebetulan ia show di luar daerah atau rekaman di Jakarta. Bagaimanapun juga, keberadaan saya kan membawa nama tempat saya bekerja juga, tutur Poppy lagi. Poppy Mercury tidak hanya menggantungkan hidupnya dari menjual suaranya saja. Poppy juga aktif bekerja sebagai sekretaris di Bank Tabungan Pensiunan Cabang Bandung. Diakuinya, posisi itu membuatnya terjebak dalam rutinitas kerja. Berangkat kerja dari rumah pukul 7:30 pagi, kemudian pulang kantor menjelang malam tiba. Diakui oleh Poppy sendiri kalau ia sangat menyukai pekerjaannya. Ya, bagaimana lagi? Sebagai karyawan, saya harus tunduk pada manajemen kantor. Kalau tidak, mana mungkin saya bertahan sampai setahun. Bekerja itu menyenangkan kok, ujar Poppy. Poppy sadar jadwal kantor dan show suatu saat bakal berbenturan. Toh dia tenang-tenang saja. Dengan kata lain, pimpinannya sudah tahu persis kesibukannya sebagai artis. Perusahaan yang mengajak saya, bukan saya yang sengaja datang untuk bekerja. Dan alhamdulillah mereka mau mengerti, kata Poppy. Namun bagaimana jika tawaran untuk show berdatangan silih berganti? Berbahagialah Poppy yang bekerja di BTPN Bandung. Ia kerap memperoleh dispensasi lantaran profesi nyanyinya. Show jauh di luar kota Bandung. Terakhir, malah 1 bulan ia tidak bekerja. Saya 3 hari di Surabaya, 1 hari di Aceh, dan 26 hari di Medan dan sekitarnya, terang Poppy. Saat ada acara tur nyanyi kampanye pemilu, Poppy menjadi salah satu penggembiranya. Wah, sambutannya lebih antusias daripada show biasa. Pihak keamanan sampai membuat pagar betis yang ekstra ketat antara penonton dan panggung, tutur Mojang kelahiran Bandung 15 November 1972 ini.
Rapatnya penjagaan membuat Poppy tidak bisa melihat penonton, dan begitu juga penonton tidak bisa melihat penampilan Poppy dengan jelas. Jadi yang terdengar hanya suara Poppy, ungkap Poppy tentang pengalaman tour show-nya itu. Tak heran jika Poppy sempat manggung di berbagai kota, meskipun kantornya tidak sedang liburan. Ketika Poppy ditemui sedang syuting paket musik untuk mempromosikan album terbarunya, Poppy hanya berujar begini, "Setelah syuting ini selesai, sore harinya saya langsung pulang ke Bandung," ujarnya. Ketika dipancing kemungkinan hijrah ke Jakarta, Poppy hanya tersenyum sambil berkata, "Saya suka kota Bandung," jawabnya singkat. Semoga ulasan dari kisah Poppy Mercury ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.